3, 2, 1. Wow, amazing! Hello my friend, Monami watashi no tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, gak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukye bertemu dengan Swan Yuan Wanrong. Mereka semua terkejut. Dalam hati Moju-chan, apakah ini pasangan Taois pemimpin fraksi? Sungguh keberadaan yang agung. Bahkan aku tidak bisa mengangkat kepalaku. Di sisi Ergozi mulai berakting. Dewa ini mati. Dewi, masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Setelah kau membunuh mereka, ingatlah untuk melemparkan tubuhku keluar. Moju-chan melihat tingkah laku dari Ergozi. Anjing ini malah pura-pura mati. Apakah aku harus mengikutinya? Tapi itu akan menjatuhkan wajahku. Sukye juga berkata dalam hati, sepertinya ada yang salah dengan Swan Yuan Wanrong ini. Dia tidak bermaksud untuk menargetkanku. Dia kelihatan sama sekali tidak mengenaliku. Apa mungkin dia hanya klon tanpa ingatan dari tubuh aslinya? Sukye mulai mengajak bicara Swan Yuan Wanrong. Wanrong, ini aku. Aku sudah susah payah mencarimu. Ternyata kau ada di sini. Syukurlah, akhirnya aku menemukanmu. Swan Yuan Wanrong penuh tanda tanya. Hei! Siapa kau? Wanrong, apa kau tidak mengingatku? Kita sudah menikah dan kita adalah pasangan Taois. Kau memintaku untuk memanggilmu Wanrong dan kau memanggilku Kyukue. Apa kau telah melupakan semua itu? Bukannya tenang, Wanrong malah makin marah. Dasar lancang, berani-beraninya kau mengotori istanaku. Astaga, padahal itu hanya tekanan dari klonnya. Tapi itu sudah membuatku kewalahan. Aku jelas memiliki tubuh kuat Raja Acting. Seharusnya fisikku itu tak terkalahkan. Sebenarnya seberapa mengerikannya wanita ini semasa jayanya. Mereka semua berusaha sekuat tenaga untuk menahan kekuatan dari Wanrong. Di saat itu, Ergozi mengambil kesempatan. Saat dia pura-pura mati, sedikit demi sedikit, dia bergeser menuju pintu luar. Wanrong menyadarinya. Hei anjing bau, kau mau lari? Sayangnya itu ketahuan oleh Wanrong. Sukye berkata, berhentilah Wanrong, jangan menyakiti teman-temanku. Jika kau marah, lampiaskan saja padaku semuanya. Bahkan jika kau ingin membunuhku, aku tidak akan menyesalinya. Lagi pula, ini merupakan sebuah kebahagiaan, mati di tangan orang yang kau cintai. Benar kan? Wanrong, aku nggak tahu apa yang terjadi padamu. Dan aku nggak tahu kenapa kau tiba-tiba menghilang. Apa kau tahu? Sudah berapa tahun aku mencarimu. Aku sudah berusaha keras mencarimu. Tapi kau sama sekali bukan tubuh aslimu. Hatiku benar-benar sakit. Dalam hati Moju-chan, kemampuan akting pemimpin fraksi benar-benar luar biasa. Lain halnya dengan Duan Jude. Saudaraku, semangatlah. Kau pasti bisa. Wanrong berkata, aku bisa merasakannya. Kau memiliki energi dari buku surga Tai. Jika yang kau katakan itu benar, maka tunjukkanlah buku surga Tai itu sebagai bukti. Sukye langsung mengeluarkan buku surga Tai. Oke, kalau kau menginginkan buku surga Tai, aku akan memberikannya. Tidak peduli apapun yang kau inginkan, aku akan memberikannya padamu. Saat melihat itu, Wanrong sangat terkejut. Bagaimana mungkin? Tubuh asliku? Bagaimana bisa dia memilih putra surga semudah itu? Dia ini lemah seperti semut. Jika dia mati di sini, kau juga akan terkubur bersamanya. Wanrong semakin marah. Sebenarnya apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa tubuh asliku membuat pilihan seperti itu? Dalam hati Sukye, dasar wanita gila. Sulit sekali untuk membohonginya. Sukye berkata lagi, sial, karena kau sangat kasar, maka jangan salahkan aku kalau aku bersikap kasar. Swan Yuan Wanrong, kau sudah berlebihan. Kau seharusnya menghormati suamimu. Sebelumnya, kau dan aku setuju untuk terus bersama hingga tua. Tapi kau meninggalkanku. Dan sekarang yang aku temukan bukanlah tubuhmu. Tapi aku malah diperlakukan seperti ini oleh sisa-sisa jiwamu. Aku udah gak tahan lagi. Duan Jude, bawakan kertas dan pena. Aku ingin menulis surat perceraian sekarang juga. Karena mereka adalah pasangan teridiot, maka Duan Jude mengerti maksud dari Sukye. Duan Jude mulai ikut berakting. Pemimpin fraksi,
jangan gegabah. Senior Xuan Yuan, kau juga jangan terlalu berlebihan. Saat itu, demi melindungi kakak ipar, kau tidak ragu-ragu memblokir serangan dari ribuan kultivator. Dan bahkan tidak ada satupun bagian tubuhmu yang tidak terpukuli. Ergozi juga menambahkan, itu benar, dulu kau hampir terbunuh. Dengan tubuh mortalmu itu, kau berusaha untuk menyelamatkan senior Xuan Yuan. Lalu cerita cintamu beredar sangat luas, dan itu sangat romantis. Lalu bagaimana bisa sekarang kau begitu impulsif? Suke berkata, udah jangan banyak bicara, aku sudah memutuskannya. Bawakan aku kertas dan pena. Mo Juchen terperangah melihat mereka bertiga. Dalam hatinya, 3 orang ini benar-benar berada di dunia yang berbeda kalau dalam hal acting. Bahkan, aku hampir tertipu juga. Tapi tunggu deh, kenapa rasanya ini familiar? Apa mungkin aku benar-benar tertipu oleh mereka? Lalu jutaan anggota fraksi ledakan surgawi dan kekuatan nomor 1 di benua langit? Ini jelas sebuah kebohongan. Aku yakin fraksi ledakan surgawi hanya memiliki beberapa anggota aja. Aku benar-benar sangat bodoh dan malah mengikuti mereka ke benua langit. Aku bahkan bersumpah demi inti iblisku untuk bergabung dengan fraksi ledakan surgawi. Satu-satunya hiburan adalah pemimpin fraksi memiliki bakat yang baik dan sudah mewarisi warisan dari Dewa Neraka. Mungkin dengan mengikutinya, aku akan mendapatkan sesuatu suatu hari nanti. Wan Rong berkata, apa kau pikir pernikahan yang diberikan oleh buku surga Tai adalah semacam drama? Bagaimana bisa itu diputuskan hanya dengan surat perceraian? Sungguh konyol. Suke menjawab, aku juga mewarisi buku surga Tai. Tentu saja aku tahu. Apa yang aku tunjukkan hanyalah sikapku. Wan Rong mulai melembutkan hatinya. Dia berkata, kalian semua, cepatlah berhati. Dasar semut malang. Dalam hati Wan Rong, meskipun dia agak keras kepala, tapi entah bagaimana, dia sepertinya layak untuk mendapat kasih sayang dariku. Tapi tubuh asliku, apa yang sebenarnya kau pikirkan? Apa dia bisa melewati ujian hubungan dari buku surga Tai? Apa kau akan benar-benar menghancurkan seluruh usahamu selama 10.000 tahun ini? Lalu Wan Rong menghilang begitu saja dari hadapan mereka. Mereka pun bingung. Apa? Dia pergi begitu aja? Berarti dia melepaskan kita dong? Suke berkata, ingatlah yang dia bilang. Dia menyuruh kita untuk berlatih. Apa mungkin dia mengizinkan kita untuk menggunakan kolam ini? Mo Juchen berkata, itu benar. Jika kau tidak berlatih dengan baik, bagaimana mungkin kau akan bisa mewarisi buku surga Tai? Suke menjawab, karena dia tidak keberatan, itu berarti dia setuju. Duan Jude dan Ergozilla yang paling bersemangat di sini. Mereka langsung melompat ke dalam kolam itu. Mereka semua terlihat sangat menikmati berendam di kolam ini. Duan Jude berkata, jika kau di sini selama 10 tahun, bukankah itu akan setara dengan latihan selama ratusan tahun? Suke juga menambahkan, aku telah menyelam sebentar dan aku merasa bahwa semua ketidakmurnian dalam tubuhku telah diserap. Perasaan ini lebih menyegarkan daripada saat mencapai terobosan. Mo Juchen juga menambahkan, enggak, jika kita benar-benar berendam di sini selama waktu yang lama, efeknya akan bertahan sampai beberapa tahun. Cairan spiritual semacam ini membutuhkan relaksasi. Meskipun itu berlalu setiap tahun, ia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Jika kita mandi di dalamnya, itu sama halnya dengan kita melakukan pertukaran. Suke merespon, maksudmu, cairan spiritual ini menyerap ketidakmurnian di dalam tubuh kita dan mengubahnya menjadi energi celestial? Itu benar. Kau pasti tahu bahwa kita tidak memiliki banyak ketidakmurnian dalam tubuh kita sekarang. Energi celestial yang kita serap sekarang, kemungkinan sisa-sisa yang ditinggalkan oleh mantan Celestial Emperor. Duan Jude berkata, jadi maksudmu, kita mandi di kolam orang lain? Seketika itu juga, mereka bertiga tampak gembira. Ini keren. Ternyata ini air mandi Celestial Emperor. Selama aku bisa menyerap energi celestial, aku bahkan rela mencuci kakinya. Melihat kelakuan mereka, Mo Juchen tampak depresi. Dalam hatinya, meskipun aku juga bersedia, tapi agak memalukan mengatakannya dengan keras seperti itu. Ergozi baru sadar. Tunggu dulu. Energi celestial di sini akan secara bertahap terkuras. Jadi, jika kita semua mandi bersamaan, bukankah efeknya akan buruk? Suke langsung berkata, ini adalah perintah dari pemimpin fraksi. Kalian semua harus keluar. Cairan berharga seperti ini harus menjadi milikku aja. Duan Jude juga berkata, aku juga tetua fraksi ledakan surgawi. Anjing itulah yang harusnya keluar. Dewa ini adalah wakil pemimpin fraksi ledakan surgawi. Kau pikir kau itu siapa? Keluar sana, dasar pengamis bau. Mo Juchen coba menenangkan mereka. Kalian bertiga, meskipun cairan spiritual ini tidak bisa beregenerasi, tapi energi celestial yang ada sekarang cukup untuk kita serap. Dalam hatinya, aku harus menenangkan mereka terlebih dahulu. Kalau sampai aku yang diusir, aku yang malah rugi nih. Duan Jude berkata, apa kalian dengar itu? Pelindung mau bilang, itu cukup untuk kita berempat. Suke menjawab, hah, ya udah, aku akan membiarkanmu di sini. Mo Juchen mencoba untuk mengalihkan pembicaraan. Pemimpin fraksi, apa kau tahu tingkat Rana di atas Golden Immortal? Aku mendengar Celestial Emperor aja. Itu dari perkataanmu barusan. Aku benar-benar nggak tahu Rana di atas Golden Immortal. Mo Juchen mencoba menjelaskan. Setelah Golden Immortal adalah Tai Immortal. Lalu Celestial of the Great All Embracing Heaven. Dan kultivasi teratas terakhir adalah Dao Prime dan Dao Emperor. Hanya mereka yang sudah mencapai Celestial Emperor yang bisa menyentuh konotasi Dao.
Dengan kata lain, mereka memenuhi syarat untuk memahami tahu mereka. Sial, ternyata masih ada banyak tingkatan. Lalu kapan aku bisa mencapai level tertinggi itu? Dalam hatinya, sebagai kepala gedung sekte istana surga, Xuan Yuan Wanrong sudah mencapai ranah Celestial Prime. Dan dia bahkan sudah mendekati Celestial Emperor. Dia itu benar-benar mengerikan. Pada saat itu, Xuan Yuan Wanrong bilang bahwa dia berada di kondisi nirvana dan akan bisa keluar dalam beberapa tahun lagi. Lalu setelah beberapa tahun lagi, saat wanita itu keluar, tingkat apa yang akan dia capai? Selain itu, dia juga mengirim beberapa kultivator untuk memeriksa apakah mereka yang terkubur di perangkap kematian lainnya di 4 benua besar sudah terbangun atau belum. Apa mungkin itu lebih kuat darinya? Dan juga mereka ternyata ada banyak. Ergozi berkata, dalam tahap kultivasi besar itu memang benar. Tapi sebenarnya masih ada beberapa tahap kecilnya. Duan Jude penasaran. Ergozi, memangnya kau tahu itu? Ergozi melanjutkan. Contohnya Tai Immortal dibagi menjadi 3 tahap. Yaitu Tai Disbanded Immortal. Lalu Tai Genuine Immortal. Dan yang terakhir, Tai Golden Immortal. Celestial of the Great All-Embracing Heaven juga dibagi menjadi 2 tahap, yaitu Disbanded Celestial of the Great All-Embracing Heaven dan Golden Celestial of the Great All-Embracing Heaven. Setelah mendengar itu semua, mereka fokus berlatih. 1 tahun pun akhirnya berlalu. Mereka berlatih dengan tekun selama setahun. Proses kultivasi Duan Jude adalah yang paling jelas. Dia sudah menerobos ke ranah Earth Immortal. Mo Junchen dan Ergozi juga membuat banyak terobosan, tapi tidak ada perubahan apapun pada Sukyue. Ini juga membuat Sukyue sulit untuk mempercayainya. Bagaimanapun, dia juga berada di dalam kotak giok cabang emas untuk berkultivasi. 1 tahun di sini sebanding dengan berlatih 1 dekade di benua bumi. Bagaimana bisa dia tidak menerobos ke ranah Earth Immortal? Tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Apakah ini ada hubungannya dengan tubuh kuat? Kini Sukyue membuka matanya yang telah tertutup rapat selama setahun untuk pertama kalinya. Dan dia melihat otongnya bersinar. Apa ini? Apakah ini yang namanya burung emas legendaris? Tapi apa gunanya ini? Bagaimana orang-orang akan melihatnya? Apa aku harus melepaskan celanaku? Ditambah lagi, apa mungkin harta karun ini bisa digunakan sebagai senjata dalam pertarungan? Tunggu sebentar. Rasanya aku bisa mengendalikannya ini. Kekuatan mengerikan dari burung emas ini langsung menyebar ke seluruh tubuhku. Jadi semua energi celestial yang aku serap selama setahun ini ternyata terkumpul di sini. Sinar terang terpancar dari tubuh Sukyue. Wanrong melihat kejadian ini. Ini adalah aura tubuh kuat dari Dewa Neraka. Enggak, ini bahkan melebihinya. Dan itu masih akan terus tumbuh. Anak ini ternyata cukup menarik juga ya. Di saat yang sama, 3 orang lainnya tenggelam dalam kultivasi. Mereka tidak memperhatikan keanehan yang terjadi pada Sukyue. Sukyue juga sekarang sedang menderita akibat transformasi ini. Dan tidak mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Xuan Yuan Wanrong. Hari-hari pun berganti. Sekarang sudah 49 hari. Kini tubuh Sukyue memancarkan sinar yang begitu terang. Wanrong berkata, tubuh kuat ini bisa menyaingi keberadaan ilahi. Dan hanya fisik suci yang bisa lebih kuat dari keduanya. Tapi fisik suci hanyalah tebakan dan konsep aja. Nggak ada yang pernah bisa melakukannya. Keberuntungan macam apa yang bisa dilewati orang ini? Apa mungkin dia bisa... Xuan Yuan Wanrong tidak melanjutkan kata-katanya lagi. Dia segera menghilang dari hadapan Sukyue. Sukyue terlihat tampak puas. Apa mungkin benang emas ini adalah energi burung emas sebelumnya? Astaga, tulang emas, darah emas. Sekarang aku ini termasuk spesies apa sih? Segera Sukyue membangunkan Ergozi. Ergozi, cepat kau bangun. Aduh. Sial, siapa sih yang memukul dewa ini? Saat dia terbangun, Ergozi juga memukul Mo Junchen. Sial, kau ya yang berani memukul dewa ini? Akibat pukulan dari Ergozi, mau gak mau Mo Junchen pun terbangun. Sukyue berkata, hei kalian berdua, cepat bangun. Lihat apa yang terjadi padaku. Mereka berdua terkejut. Mo Junchen berkata, fisik suci? Ini benar-benar fisik suci? Aku tidak pernah membayangkan bahwa fisik suci yang diperkirakan oleh banyak orang kuno benar-benar muncul di sini. Ergozi juga menambahkan, sepertinya fisik suci itu juga memiliki tulang dan darah emas. Yang lebih mengerikannya adalah ada sungai emas besar di dalamnya. Anak ini benar-benar akan menantang langit kalau begitu. Tapi benang emasmu ini tidak cukup untuk mendominasi. Lalu benang emas suci ini dirubah Sukyue menjadi sebuah tulisan yang bertuliskan fisik suci. Bagaimana sekarang? Apa aku cukup mendominasi? Iya sih, itu sekarang terlihat lebih jelas. Ergozi lalu membangunkan Duan Jude. Hei pengemis tua, cepat kau bangun. Apa? Dia ternyata memasuki kondisi terobosan. Setelah berendam di dalam air suci selama setahun, dia akhirnya mencapai ranah Earth Immortal. Saat dia terbangun, Duan Jude sangat bahagia. Hahaha, mantap. Mo Junchen juga ikut terkejut. Dia bisa menerobos langsung ke tingkat menengah Earth Immortal.
Bakat tetua Duan tidaklah luar biasa, tapi dengan berkah dari air suci, dia benar-benar memasuki dunia yang lain. Duan Jude berkata, sekarang aku merasa dipenuhi oleh kekuatan. Ergozi berkata, kau sih baik-baik aja. Coba kau lihat, pemimpin fraksi sudah bekerja keras selama setahun penuh. Tapi dia masih di ranah human immortal. Sukue berkata, tenang aja, beri aku waktu setahun lagi. Aku pasti bisa melakukan terobosan. Bao Juchen berkata, pemimpin fraksi, aku khawatir itu tidak akan bekerja. Konsumsi dari kolam ini melebihi apa yang aku bayangkan. Sebelumnya, aku pikir ini bisa bertahan setidaknya untuk 2 tahun. Tapi, kunci dari kau bisa mencapai fisik suci adalah karena kau menyerap banyak energi celestial dalam kolam ini. Jika kau melanjutkannya, itu pasti akan melukai sumbernya. Ergozi dengan santai berkata, kalau terluka ya terluka aja. Ini cuma kolam giok. Kita ini adalah fraksi ledakan surgawi yang tak bisa diremehkan. Mo Juchen menambahkan lagi, tapi jika sumbernya terluka, kolam ini akan hancur. Jika kita melakukan itu sama aja dengan pembantaian. Wanrong tiba-tiba muncul. Kalian semua, kalau kalian masih ingin hidup, pergilah dari sini hari ini. Sukue bertanya, harus pergi hari ini? Apakah besok akan ada bahaya? Wanrong menjelaskan, tempat ini sekarang sudah diambil alih oleh kekuatan yang disebut Setesage. Setiap 50 tahun akan ada murid mereka yang berada di ranah Earth Immortal, berarti di sungai bawah. Sekte master mereka juga akan datang besok, dan tempat dia berlatih adalah kolam ini. Sukue tampak senang. Setesage, aku benar-benar gak menduga bisa menerobos ke tempat mereka tanpa usaha apapun. Kita datang ke benua langit untuk mencari masalah dengan Setesage, tapi aku gak menduga bahwa kita malah langsung datang ke tempat mereka. Duan Jude juga menambahkan, bocah, dinilai dari situasi saat ini, sepertinya kitalah yang datang ke kandang macan. Sukue berkata, lihatlah dirimu Patua. Kau sama sekali tidak punya ambisi ataupun keberanian. Sekte Master itu cuma sendirian. Nggak peduli seberapa kuat dia. Aku akan menempatkan jebakan di sini dan membunuhnya pada saat itu. Duan Jude berkata, dia itu Golden Celestial of the Great All-Embracing Heaven. Mendengar itu, Sukue pun langsung terdiam. Tapi itu tidak berlangsung lama. Dia pun langsung berkata, kau benar. Kita ini jarang sekali datang ke benua langit. Jadi kita tidak usah terlalu bernafsu untuk balas dendam. Sebaliknya, lebih baik kita pergi ke tempat lain dulu dan melihat dunia yang indah ini. Benar kan? Wanrong berkata lagi, yaudah, kalian cepatlah pergi. Golden Celestial of the Great All-Embracing Heaven yang kalian sebutkan itu sudah dipromosikan. Dia sudah mencapai tingkat awal Celestial King 100 tahun yang lalu. Mereka semua terkejut. Celestial King? Ya udah, apalagi yang kau tunggu? Ayo kita cepat pergi. Dalam hati Sukue, Celestial King, aku pikir setelah mendapatkan sedikit peningkatan akhir-akhir ini, aku bisa berjalan dengan tenang di benua langit. Aku nggak menduga kalau akan ada musuh sekuat itu. Ini benar-benar menarik. Tiba-tiba aku merasa seperti seekor semut. Sukue berkata pada mereka semua, ayo kita pergi. Apanya yang Celestial King? Cepat atau lambat, aku pasti akan mengajarnya. Ergozi mengikutinya dari belakang. Dia berkata, saudaraku, apa kau benar-benar akan pergi begitu aja? Ini adalah harta karun Setesage. Apa kau tidak akan melakukan apa-apa untuk mengambilnya? Duan Jude juga mengompori. Itu benar, setidaknya kau harus menyingkirkan kolam itu. Sukue menjawab, kalau cuman kolam giok cabang emas itu masihlah kurang. Maksudnya, bagaimana mungkin aku hanya mengambil kolam ini? Pasti ada banyak harta karun di dalam istana ini. Kalian semua mundurlah dulu. Aku akan mengambil seluruh istana ini. Segera Sukue memanggil sistem. Sistem memberitahukan setelah diperiksa itu termasuk dalam artefak immortal tingkat menengah dan itu bisa disimpan. Segera Sukue meminta sistem untuk menyimpan istana ini. Mo Juchen terbelalak kaget. Apa? Dia benar-benar mengambilnya? Ergozi menanggapinya dengan santai. Patuamo, kenapa kau seperti melihat hantu begitu? Kau harus ingat bahwa ini bukanlah perampokan atau pencurian barang. Ini adalah perampasan. Duan Jude menambahkan, iya, ini adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk menjaga perdamaian dunia. Saat tugas penting untuk perdamaian dunia selesai, kita pasti akan mengembalikannya. Mo Juchen tampak sangat depresi. Dalam hatinya, apanya untuk perdamaian dunia? Bukankah ini sama aja dengan mencuri? Tapi karena sekarang aku sudah bergabung dengan fraksi ledakan surgawi, mau gak mau aku harus menerima takdir ini. Setelah mendapatkan artefak immortal itu, mereka pun berjalan. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah tempat. Sukue berkata, apa itu Setesage? Untuk saat ini, kita akan mundur dulu. Dan saat kita kembali lagi, aku pasti akan menghancurkan Setesage. Murid-murid dari Setesage melihat ke arah Sukue dan kawan-kawannya. Hei, lihat itu, ada beberapa orang di puncak gunung. Aneh, siapa sebenarnya mereka?
Bagaimana bisa mereka muncul di puncak gunung Snowfall? Sepertinya itu manusia dan anjing. Orang itu sepertinya putra pemimpin sekte dan anjing itu adalah Snow Wolf King dan penjaga puncak gunung. Dia terlihat sangat keren. Mo Juchen berkata, pemimpin fraksi, murid-murid STSS itu tampaknya menggumamkan sesuatu. Ada larangan di puncak gunung ini. Jika kita tidak bisa turun, maka kita juga tidak bisa naik. Lalu Suke mengeluarkan jimat teleportasinya. Di hari berikutnya, seberkas cahaya terbang melintasi langit dan mendarat di puncak gunung Snowfall. Kultivasi orang ini tidak dapat diprediksi dan dia itu sangat kuat. Setelah mengetahui bahwa istana di puncak bukit itu hilang, pria misterius itu sangat marah. Dia mengeluarkan raungan yang keras dan efeknya menyebar hingga ratusan mil. Para murid di kota Snowfall yang memiliki kultivasi lebih rendah jatuh ke tanah dan memuntahkan darah, dan gendang telinga mereka semuanya pecah. Bahkan sungai air suci mengering dan tidak bisa lagi diperbaiki. Tapi tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kini Suke dan yang lainnya sedang berada di domain Celestial Tianxiang. Mo Juchen berkata, tempat ini tampaknya nggak buruk. Jika aku berlatih di sini, sepertinya aku bisa menerobos puncak Golden Immortal dalam 10 tahun dan melangkah ke ranah Tai Immortal. Duan Jude berkata, pelindung Mo, aku baru menerobos ke ranah Earth Immortal. Jadi, aku harus melewati tribulasi dulu. Ergozi dan aku tahu tempat rahasia. Bagaimana kalau kita berlatih bersama-sama? Ergozi juga mengiyakan. Mo Juchen berkata, benarkah itu? Aku sudah banyak menyerap energi celestial di kolam dan perlu mencernanya. Akan sangat bagus jika ada tempat pelatihan yang tertutup. Pelatihan tertutup? Tentu aja aku tahu. Yaudah, ayo ikut denganku. Duan Jude berkata pada Sukiwe, bocah, Danau Giok ada di depan kota Tianxiang. Kau pergi aja sendiri ke sana. Kami dan pelindungmu akan melakukan pelatihan tertutup untuk sementara. Mereka bertiga pun menghilang dari pandangan Sukiwe. Hei, tunggu! Kalian mau pergi kemana? Mereka berdua pergi begitu aja dengan pelindungmu. Apa mereka menemukan harta karun rahasia dan tidak mau membaginya denganku? Apa mungkin itu karena aku tidak membagikan harta karun dari Sekte Kick pada mereka? Jadi mereka mau membalas dendam? Enggak. Mereka bilang, kita harus pergi ke domain Celestial Tianxiang untuk menemukan Danau Giok. Kenapa mereka malah lari setelah kita tiba di sini? Dan mereka menyuruhku untuk pergi sendiri ke Danau Giok. Sial. Mereka pasti sudah membuat masalah di Danau Giok, lalu ingin melimpahkannya padaku. Kalau aku langsung ke sana, aku pasti akan dalam masalah. Tapi ya, aku harus tetap pergi dan memeriksa apa yang sudah mereka lakukan pada Danau Giok. Selain itu, mari kita lihat apakah ada hal yang bagus yang bisa aku dapatkan di sini. Kota Tianxiang itu adalah kota nomor 1 di domain Celestial Tianxiang. Itu mengapung di atas langit. Semua kultivator harus terbang sendiri untuk pergi ke sana. Suke menyamar menjadi seorang kakek-kakek. Dia memandangi kota terbang itu. Sungguh kota yang sangat tinggi ya. Bagaimana caranya orang tua ini pergi ke sana? Seorang penjaga datang menghampiri Sukiwe. Patua, apa kau ingin pergi ke kota Tianxiang? Aku adalah penjaga gerbang kota Tianxiang. Apa kau butuh bantuan? Orang tua ini ingin menemui anaknya. Prajurit itu tampak khawatir. Patua, apa kau baik-baik aja? Dalam hatinya, hembusan angin itu bahkan membuat orang tua ini menjadi gemetar. Ini benar-benar membuatku kasihan. Aku jadi ingat ayahku yang sudah meninggal. Suke melanjutkan perkataannya. Aku baik-baik aja. Terima kasih atas perhatianmu. Orang tua ini sudah setengah langkah menuju peti mati. Itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, anakku punya kontrak pernikahan dengan seorang gadis di Danau Giok. Jadi, aku pikir aku harus pergi ke kota Tianxiang. Dia sudah pergi dari rumah selama bertahun-tahun dan orang tua ini ingin duduk sambil makan bersama anaknya sebelum pergi. Itu pasti akan membuatku puas. Penjaga itu berkata, "Nggak apa-apa, Patua. Aku suntikan saja energimu ke dalam token ini. Selama kau bukan buronan, kau bisa memasuki kota." Kini pemeriksaannya sudah selesai. Penjaga itu mulai mengantar Sukiwe ke dalam kota. Penjaga itu berkata, "Patua, sekarang kau sudah sampai di kota Tianxiang. Kau akan pergi ke Danau Giok kan? Kau akan butuh waktu 1 hari untuk pergi ke sana." Sukiwe membalas, "Iya, aku mengerti. Terima kasih banyak, teman kecil." Penjaga itu berkata lagi, "Patua, jika kau tidak keberatan, izinkan aku membawamu ke Danau Giok. Danau Giok masih jauh dari gerbang kota." Sukiwe berkata, "Ini sungguh memalukan, tapi terima kasih banyak teman kecil." Sehari kemudian, mereka berdua sampai di Danau Giok. Penjaga itu berkata, "Patua, ini adalah Danau Giok. Memangnya siapa nama anakmu itu? Aku akan melaporkannya pada penjaga Danau Giok." Sukiwe mulai menjelaskan, "Anakku, dia terlihat tampan sejak kecil.
Dia kadang disebut sebagai Su tampan atau Su cantik. Namanya Sukyue. Aku dengar dia memiliki kontak pernikahan dengan Sens Pai Chailing di Danau Giok. Penjaga itu terkaget-kaget. Apa? Patua, apa kau bilang anakmu itu Sukyue? Dan Pai Chailing Sens Danau Giok itu adalah menantumu? Patua itu berkata, iya, memangnya kenapa? Patua, kau sudah pasti ditipu. Sejauh yang aku tahu, Sukyue adalah pemimpin dari fraksi Ledakan Surgawi. Dia mengirim bawahannya Ergozi dan Duan Jude untuk menjara peti harta karun dari tempat suci Danau Giok. Sekarang, Danau Giok sedang memburu Ergozi dan Duan Jude, bahkan Sukyue. Sukyue menjawab, aku mengerti, teman kecil, kau adalah orang yang baik. Siapa namamu? Patua, namaku Chang Minchun. Ayo ikut aku akan membawamu ke penginapan terlebih dahulu. Terima kasih teman kecil Chang. Tapi, bagaimana bisa seorang ayah mengabaikan anaknya yang tidak berbakti melakukan hal semacam ini? Kau pergi aja dulu. Orang tua ini harus meminta maaf kepada Danau Giok tentang masalah ini. Tiba-tiba terdengar suara dari kediaman Danau Giok. Penjaga ini langsung khawatir. Gawat, pembicaraan kita sudah terdengar oleh orang-orang dari Danau Giok. Senior, orang tua ini tidak mengetahui apapun yang sudah dilakukan oleh Sukyue. Tolong jangan hukum dia. Dari dalam suara itu berkata, anak muda, apakah menurutmu Danau Giok kami adalah sekte yang tidak beralasan? Penjaga itu langsung mengucapkan terima kasih. Dalam hatinya, sepertinya Danau Giok tidak akan menyakiti Patua ini. Patua, kalau begitu aku pergi dulu ya. Terima kasih teman kecil Chang. Kau itu benar-benar anak yang baik. Setelah penjaga itu pergi, seorang wanita keluar dari pintu masuk. Tetua, silakan kemari. Sens dan Dekan Lin sudah menunggumu di dalam. Dalam hati Sukyue, mereka berdua sudah membuat masalah besar di Danau Giok. Untung aja aku ini cerdas. Jadinya, aku datang sambil menyamar untuk mencari tahu. Kalau tidak, aku pasti sudah berakhir di sini. Kini mereka berdua telah berada di suatu ruangan. Murid itu berkata, murid ini telah membawa ayah Sukyue ke sini. Sukyue memandang kursi kosong di depannya. Tidak ada siapapun di kursi utama. Sepertinya itu kursi untuk penguasa Danau Giok. Semua kultivator di sini adalah wanita. Ini benar-benar tempat yang sungguh indah. Tiba-tiba seorang wanita cantik muncul. Tetua, aku dengar kau adalah ayahnya Sukyue ya? Tenang aja, kami mengundangmu hanya untuk berbicara dan tidak akan melakukan apa-apa. Dalam hati Sukyue, aura wanita ini sangat familiar banget. Wanita itu melanjutkan, aku Pai Chailing, Sens dari Danau Giok. Aku memiliki hubungan dengan putramu Sukyue 10 tahun yang lalu. Dia itu sudah menyelamatkan nyawaku. Jadi kami tidak mempermasalahkan apa yang sudah dia lakukan. Aku harap kau tenang aja. Dalam hati Sukyue, jadi dia Pai Chailing. Ternyata wajah aslinya seperti ini. Ini benar-benar bagus. Pai Chailing berkata lagi, tapi barusan kau bilang Sukyue memiliki kontak pernikahan denganku. Itu pasti palsu. Tetua, aku ingin tahu dari mana kau mendengarnya. Sukyue menjawab, oh ternyata kau menantuku. Maaf, orang tua ini gak sopan. Kontrak pernikahan antara putraku dan Sen ada di sini. Sukyue mengeluarkan kontrak pernikahannya. Pai Chailing tampak bingung. Surat pernikahan? Bagaimana mungkin? Dalam hatinya, ini konyol. Meskipun Sukyue baik padaku, tapi kapan kami membuat kontrak pernikahan? Sukyue menjelaskan, orang tua ini selalu membawa suratnya. Jadi Sens bisa memeriksanya sendiri secara langsung. Saat dia melihatnya, apa? Itu beneran surat pernikahan? Murid yang lain juga berkata, kakak, itu memang tanda jarimu. Ada jejak energi spiritual di dalam tanda jari itu. Jadi itu gak mungkin palsu. Dalam hati Pai Chailing, aku ingat. Itu tanda jari yang aku berikan pada Sukyue saat di dalam istana pemurnian bulan. Tapi aku gak pernah melihat kondisi seperti itu. Pai Chailing mencoba untuk menjelaskan. Tetua, aku memang menandatangani itu dengan Sukyue. Tapi aku tidak tahu tentang kondisi ini. Apa? Orang tua ini pikir dia bisa melihat putranya menikah sebelum dia mati. Dasar anak itu, ternyata dia membohongiku. Segera Sukyue merobek-robek surat pernikahan itu. Pai Chailing mulai mendekat. Patua, tenanglah. Kesehatanmu sedang tidak baik, jadi kau jangan marah-marah. Lalu kertas yang sudah dirobek-robek oleh Sukyue kini kembali lagi menyatu dan menjadi sebuah kertas yang utuh. Sukyue mulai berakting lagi. Hah? Bagaimana itu bisa kembali lagi? Pai Chailing menjelaskan, surat pernikahan ini dibuat dengan energi spiritual dan tahu dari Sukyue. Jadi hanya dia sendiri yang bisa merusak surat ini. Sukyue pura-pura marah. Dia benar-benar merusak wajah orang tua ini. Lebih baik aku mati aja. Pai Chailing berkata, Tetua Su, nggak apa-apa. Sukyue pasti membuat surat pernikahan ini hanya untuk bercanda aja. Ya udah, kau istirahat aja terlebih dahulu. Kami akan membantu mencari Sukyue. Pai Chailing berkata pada seorang murid, adik, bawa orang tua ini ke ruang istirahat. Baik kakak senior.
Wanita ini menuntun Sukyue menuju ruang istirahat. Pai Qiling menatap iba pada Sukyue. Sungguh orang tua yang malang. Sukyue sialan itu, ternyata dia membohongiku seperti ini. Seorang wanita tiba-tiba muncul. Sens, masalah ini tidak boleh dibiarkan. Apapun yang terjadi, kita harus menyingkirkan surat pernikahan itu. Kalau sampai itu menyebar keluar, Pai Qiling berkata, Dekan Lin, ini semua salahku. Jika aku tidak membuat taruhan dengan Sukyue, aku pasti tidak akan tertipu olehnya. Ya udah, lupakan aja. Sekarang lebih baik kita mencari orang itu terlebih dahulu. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Gue yakin kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutannya? Makanya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video gue berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini. Sehingga kami makin semangat untuk buat video-video berikutnya. Sekian dulu video dari Cerita Manhwa. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya and sayonara. This is Cerita Manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.